Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam suatu pertemuan yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuliskan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu yang sudah menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah taala judul pembahasan yang akan kami sampaikan adalah fikih puasa Syawal. Fikih puasa Syawal, dan kita masih berada di bulan Syawal setelah sebelumnya kita telah melewati bulan Ramadan. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kamu telah selesai dari melakukan suatu ibadah, maka kerjakan lagi ibadah berikutnya, tancapkan lagi ibadah selanjutnya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ibadah bukanlah hanya ada di bulan tertentu saja, seperti di bulan Ramadan saja, tapi ibadah itu sepanjang hayat. Ibadah itu seumur hidup. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa kepada kita, ruh belum berpisah dari jasadnya, kita masih bisa menghirup udara segar, maka ibadah terus berjalan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabb kamu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Ya, di samping tentu saja kita telah banyak melakukan perkara-perkara yang mungkin melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat beribadah pun terkadang masih banyak kekurangannya, masih banyak ketidaksempurnaannya. Maka dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu ini semua akan menutupi kekurangan ibadah-ibadah sebelumnya.
Selain tentu saja kita senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan yang terjadi, baik sadar atau tidak kita sadari, sengaja ataukah kita tidak sengaja. Ya, yang namanya kesalahan butuh untuk diperbaiki. Yang namanya kekeliruan butuh untuk dibenahi. Nah, maka dengan kita melakukan amal ibadah dari ibadah-ibadah penyempurna, maka dia akan menutupi kekurangan yang boleh saja terjadi pada ibadah-ibadah yang wajib yang ada sebelumnya. Maka itulah fungsi dari puasa Syawal yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, terkait dengan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dan tentu saja semua dari kita banyak mengetahui tentang puasa ini, dan sebagian kita sudah melakukannya atau bahkan mungkin sudah selesai mengerjakannya. Ya, maka tentu saja dari puasa yang dimaklumi oleh banyak kaum muslimin adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ini berlandaskan dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kana kasiyamid dahri, ia bagaikan puasa setahun penuh. Ia bagaikan puasa setahun penuh. Ini dasar hadis tentang disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun pada hakikatnya ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Jumhurul ulama, dan ini yang masyhur dari madhab Syafi'iyah dan juga Hambaliyah, dan ada sebahagian dari Malikiyah dan juga Al-Hanafiyah Al-Mutaakhirin. Mereka seluruhnya berpendapat akan dianjurkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah sendiri. Kalau Imam Abu Hanifah justru berpendapat bahwa puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya makruh menurut beliau. Ya, baik dilakukan dengan berturut-turut ataukah tidak. Kenapa Imam Abu Hanifah sampai berpendapat makruh hukumnya? Makruh artinya tidak dianjurkan, dibenci. Kenapa? Apa alasan beliau? Ya, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena puasa 6 hari di bulan Syawal menurut beliau menyerupai orang-orang Nasoro. Loh, kenapa? Karena mereka mengikuti orang-orang Yahudi puasanya 40 hari. Jadi 40 hari itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan 30 hari puasa untuk mereka, lalu mereka tambah 10 hari setelahnya sebagai ganti, karena mereka memindahkan puasa yang Allah wajibkan di bulan tertentu, mereka pindah di bulan yang lain. Karena disebutkan bahwa tatkala Allah mewajibkan kepada mereka puasa 30 hari di suatu bulan, dan ternyata bulan itu bulan yang dikenal dengan musim panasnya, dan siangnya lebih lama daripada malamnya, maka menurut mereka orang Yahudi berat kalau kita menjalankan puasa di bulan ini. Sudah kita pindah saja di bulan yang di situ musim dingin, lebih enak puasa. Tapi sebagai gantinya, kata mereka, kita tambah 10 hari. Kita tambah 10 hari. Nah, ini beragama dengan akal-akalannya sudah.
Ya, Allah wajibkan puasa di bulan tertentu, tapi karena kebetulan musim panas dan siangnya lebih lama, mereka pindah, mereka geser. Ya, di bulan tertentu yang menurut mereka lebih enak puasa di situ. Tapi sebagai gantinya mereka tambah 10 hari. Istilahnya kita impas kalau begitu. Ya, kan puasanya 40 hari sebagai ganti dari 30 hari itu. Nah, maka Allah murka kepada mereka. Ya, inilah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka selalu apa? Merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena hal tersebut Imam Abu Hanifah berdalil dengan kias. Maka sebagaimana tidak boleh tatkala kita berpuasa 30 hari diikutkan dengan puasa setelahnya, mirip dengan orang Nasara menurut Imam Abu Hanifah. Namun tentu saja pendapat ini pendapat yang mardud, tertolak. Kenapa? Nabi SAW sudah menyebutkannya. Ada dalilnya, hadis yang tadi kita bacakan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Tentu dalil lebih dikedepankan dari ucapan siapapun. Ya, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhab saya, kata para imam itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abidin juga merupakan ulama dari Hanafiyah. Beliau menyelisihi Abu Hanifah dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu dianjurkan, boleh dan tidak mengapa, tidak makruh hukumnya. Ya, nanti dikatakan makruh jikalau disangka bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bahagian dari Ramadan. Nah, makanya tidak boleh. Ya, kalau disangka 6 hari itu ya sama seperti bulan Ramadan diwajibkan juga, itu tidak boleh, itu makruh. Nah, dan ini benar. Tapi kalau misalnya tidak dianggap sebagai puasa yang wajib sama seperti Ramadan, maka menurut beliau itu tidak makruh. Iya. Dan juga Al-Imam Al-Kasani rahimahullahu ta'ala menyebutkan hal yang lain, bahwa nanti dikatakan makruh puasa 6 hari di bulan Syawal kalau dia memulai puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu dari semenjak hari Idnya, tanggal 1 Syawal. Dia mulai dari situ, kemudian dia lanjutkan lagi 5 hari. Nah, ini makruh. Kenapa? Karena memang tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal. Karena itu hari diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi kalau dikatakan makruh, yaitu kalau dilakukan puasa Syawalnya dari tanggal 1. Nah, ini tidak boleh memang. Iya. Tapi kalau misalnya dia lakukan dari mulai tanggal setelahnya, maka itu tidaklah makruh. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Malik rahimahullah juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah, hukumnya makruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan dalam sebagian riwayat Imam Malik mengatakan bid'ah puasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik bahkan mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kenapa beliau sampai berpendapat begitu? Ya, disebutkan bahwa, dan ini dijawab oleh Imam Ibnu Abdil Bar, yang juga salah satu ulama dari madhab Malikiyah. Kata Imam Ibnu Abdil Bar, hadis Abu Ayyub yang kita bacakan di awal tadi belum sampai ke telinganya Imam Malik. Seandainya sampai ke telinganya Imam Malik, niscaya beliau tidak mungkin berpendapat bid'ah. Ya, karena di zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, ya kan? Tidak semudah zaman sekarang. Enak kita mendapatkan hadis Nabi itu. Nah, bahkan tidak punya bukunya, kita bisa browsing di internet, bisa tahu, ya kan? Tapi dulu di zaman Imam Malik tidak ada yang seperti itu. Ya, ilmu masih tersebar di mana-mana. Nah, ada kadang hadis belum didengarkan oleh sebagian imam, dan ini juga yang melatar belakangi terjadinya khilafiyah, terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Ya, ulama A berpendapat begini, ulama B berpendapat begini. Kok berbeda?
padahal rujukan mereka sama. Kenapa? Boleh jadi yang satu dapat hadisnya, yang satunya lagi belum dapat. Nah, karena keterbatasan pada waktu itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak diragukan bahwa pendapat jumhurul ulama ini adalah pendapat yang sahih, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa yang masyru'ah, yang disyariatkan dan disunnahkan. Tapi dengan syarat jangan berpuasa mulai dari tanggal 1 Syawal, jangan. Karena itu tidak boleh puasa di hari Id tanggal 1 Syawal, dilarang dan diharamkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kapan dia mulai berpuasa di bulan Syawal? Jawabnya, dia mulai berpuasa di bulan Syawal mulai dari tanggal 2 Syawal sudah diperbolehkan, dan berakhir sampai kapan? Sampai akhir bulan Syawal, imma 29 Syawal atau 30 Syawal. Nah, itu waktu dari menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang apa keutamaannya? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam hadis Abu Ayyub tadi, Rasulullah menyebutkan kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, yang sebelumnya dia puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Kenapa begitu? Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi, man soma Ramadhana, siapa yang puasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan, fasyahrun bi asyrati ashhurin, maka 1 bulan diberikan ganjaran sama seperti 10 bulan. 1 bulan sama seperti 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamis sanah. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri, maka itu menggenapkan puasa 1 tahun. Karena 6 hari dikali 10 sama dengan 60. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, dan itulah 1 tahun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memang kaidah dalam syariat kita, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dalilnya dalam surat Al-An'am 160. Al-An'am 160. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya 10 kali lipat yang semisal dengan itu. Baginya 10 kali lipat yang semisal dengan itu. Ya, dan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, ja'alallahul hasanata bi asyri amsalihha. Allah menjadikan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang bertanya, kan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya kan? Sehari puasa pahalanya sama dengan 10 kali lipat. Ya, nah kalau begitu ketika kita mau puasa, ketika kita sudah puasa di bulan Ramadan 1 bulan, kemudian kita tidak puasa Syawal, kita puasa 6 hari tapi di bulan yang lain, apakah sama juga mendapat puasa sama dengan puasa setahun penuh? Kan kaedahnya tadi apa? 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti kan tidak harus di bulan Syawal. Iya, karena kaedah ini bersifat umum, bukan hanya berlaku untuk bulan puasa di bulan Syawal, bukan. Tapi semua amalan, semua kebaikan yang dilakukan. Iya. Kalau begitu berarti boleh saja kita melakukannya di bulan yang lain. Yang penting kita bulan puasa 6 hari.
Nggak harus di bulan Syawal. Kita katakan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Tahdhib Sunan Abi Daud, ya, Tahdhib Sunan Abi Daud, bahwa para ulama menyebutkan kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal, dan Nabi mengkhususkannya memang, walaupun memang kaidah secara umum satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, tetapi Nabi khususkan ini, dalam sabdanya, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari bulan Syawal, menunjukkan apa? Ada memang keutamaannya nih, puasa di bulan Syawal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Juga dari sisi yang lain, ya, seperti kata Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari madhab Malikiyah, bahwasanya berpuasa di bulan Syawal ini rifqan bil mukallaf, dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi manusia, ya, supaya lebih mudah bagi mereka untuk berpuasa. Karena apa? Sebelumnya dia sudah puasa 1 bulan penuh, ya kan? Ya, kalau di bulan Ramadan saja dia sanggup puasa sebulan, maka di bulan setelahnya kalau cuma 6 hari gampang, ya kan? Mudah rasanya, ya. Beda kalau misalnya sebelumnya belum melakukan ibadah puasa, boleh jadi itu berat karena baru pertama kali. Tapi kalau sebelumnya kita sudah puasa 1 bulan dan kita selesaikan itu, puasa 6 hari gampang, mudah. Saya sudah puasa 1 bulan, ya kan? Maka ini untuk lebih memudahkan kita, ya. Nah, itu diantara hikmahnya juga. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Qarafi, lebih mudah bagi kita, ya. Kemudian dari sisi yang lain, puasa di bulan Syawal yang mana kita lakukan setelah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ini dalam rangka mubadaratun bil khair, untuk bersegera dalam melakukan amal kebaikan, ya kan? Dan memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Kita dianjurkan apa? Berfastabiqul khairat, ya kan? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ayo bersegera menuju ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dan ini yang disebutkan oleh sejumlah para ulama dari madhab Syafi'iyah, ya, dan tentunya tidak diragukan bahwa tatkala Nabi menyebutkan dan mengkhususkan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini menunjukkan ada, ya, keistimewaannya dan ada keutamaannya secara tersendiri. Dan sebagaimana yang pernah kami sebutkan, ya, bahwasanya puasa Ramadan, ya, sama seperti sholat fardu 5 waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyahnya, ya kan? Kita sholat fardu 5 waktu, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka Ramadan juga demikian. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Qobliyahnya Ramadan, puasa Sya'ban. Ba'diyahnya Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan sebagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat 5 waktu yang dikerjakan, maka puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, ini juga fungsinya sama dalam rangka untuk menutup kekurangan yang terjadi, ya, dalam puasa Ramadan yang kita kerjakan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain dari disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang namanya hikmah itu adalah manfaat tambahan selain pahala yang kita dapatkan dari menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, di antara yang beliau sebutkan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini penyempurna puasa di bulan Ramadan.
Sebagaimana sholat, ketika sholat itu dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kemudian ternyata dalam sholat itu ada kekurangannya. Allah tanya kepada malaikat, hal lahu min tatawwu? Apakah hambaku itu punya amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah? Ya, kalau dia punya amalan sunnah, tutupi amal wajib yang kurang itu dengan amalan sunnahnya, ya kan? Karena kalau amal wajib, ya, ini ada celahnya, ada kekurangannya, bermasalah karena dia wajib. Ya, beda dengan amalan sunnah karena dia sifatnya tambahan kebaikan, sifatnya penyempurna dari kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, kemudian juga ya, dengan puasa Syawal ini setelah bulan Ramadan, kata Ibnu Rajab, itu sebagai tanda diterimanya amalnya di bulan Ramadan. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerima amalan seorang hamba, Allah berikan taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kata para ulama kita, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya pula. Nah, dan kata Ibnu Rajab, anna muawadatus siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Membiasakan diri berpuasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya puasa Ramadannya. Itu tanda diterimanya puasa Ramadan yang telah dia kerjakan. Dan juga Allah mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan semisalnya pula. Kecuali kebaikan semisalnya pula. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita paham bahwa apabila setelah melakukan amal soleh dia iringi dengan amal maksiat, maka itu tanda amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kurang diterimanya amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula kata para ulama, ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara hikmah puasa Syawal ini yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kita puasa Syawal dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita di bulan Ramadan, kemudian kita berhasil menyelesaikannya, kita beramal ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan untuk itu dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari ampunan di sisi Allah. Maka sebagaimana nikmat menuntut adanya kesyukuran, maka tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah di bulan Ramadan, mudah kita beramal di bulan Ramadan, kemudian kita diberi nikmat lagi untuk menjumpai hari raya Idul Fitri, maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah berpuasa. Ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah adalah berpuasa. Nah, makanya dahulu ulama salafus saleh, mereka apabila diberi taufik oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail, maka di siang harinya sebagai wujud syukur kepada Allah mereka berpuasa. Tatkala mereka diberi taufik untuk bangun malam, maka sebagai wujud syukur mereka puasa di siang harinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah boleh puasa Syawal sebelum qada Ramadan? Seorang misalnya punya utang puasa di bulan Ramadan karena mungkin dia punya uzur, sakit, safar atau selainnya. Ya, wanita mungkin misalnya dia haid atau nifas. Nah, apakah boleh puasa Syawal dulu baru nanti qada Ramadan? Ulama berselisih pendapat dalam permasalahan ini. Kalau kita lihat zahir hadis, memang selayaknya kita kerjakan Ramadan dulu, ya. Kemudian baru setelahnya 6 hari di bulan Syawal. Masuk di dalamnya kalau dia punya utang puasa,
bayar utang puasa dulu, baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena itu zahir hadis seperti itu. Ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tetapi bagi mereka yang punya uzur, tidak bisa melakukan puasa Syawal karena uzur tersebut. Apa uzurnya? Banyak. Misalnya mungkin selama di bulan Syawal atau dia banyak sakit misalnya, atau banyak melakukan safar, dia tidak kuat berpuasa, ya kan? Dia tidak kuat untuk melakukan puasa. Khawatir nanti habis puasa Syawal, maka dia puasa dulu Syawal baru Ramadan. Atau misalnya wanita, ya, dia tentunya dimaklumi haid dan nifas. Nah, dia mengalami hal tersebut, ya. Atau banyak hutang puasanya karena haid dan nifas tersebut. Kalau dia puasa bayar utang dulu, tidak sanggup dia puasa, tidak sempat dia puasa Syawal. Tapi kalau dia dahulukan puasa Syawal dulu, maka dia sempat untuk melakukan, ya, dia Syawal dulu baru setelahnya qada Ramadan. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat, dan kita katakan bahwa pada dasarnya seseorang melakukan puasa Ramadan dan qada Ramadan kalau dia punya hutang, baru setelahnya puasa Syawal. Baru setelahnya puasa Syawal. Namun kalau dia punya uzur, seperti yang tadi kita sebutkan, wanita yang terlalu banyak utangnya, atau pada saat kita terlalu banyak safar dan sakitnya misalnya, maka boleh menurut jumhurul ulama puasa Syawal dulu baru setelahnya Ramadan. Kenapa? Karena uzur. Ya, karena ada uzur. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, ya, dan sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Abu Hanifah atau ulama dari mazhab Hanafiyah dan selainnya. Na'am rahimahumullahu taala. Di antara dalilnya bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hanya terbatas di bulan Syawal. Sementara qada Ramadan, sampai kapan qada Ramadan itu? Sampai kapan? Sampai masuk Ramadan berikutnya, yakni akhirnya di bulan Sya'ban, ya kan? Akhirnya di bulan Sya'ban. Tidak boleh dia mengqada puasanya sampai lewat Ramadan, masuk Ramadan berikutnya, kecuali bagi orang yang memang punya uzur, seperti wanita yang hamil menyusui, baru dia punya memang uzur dalam hal tersebut, ya. Tapi yang tidak punya uzur, haram bagi dia untuk mengqada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya. Tidak boleh. Jelas ya? Nah, Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam riwayat, beliau tidak mampu mengqada puasa Ramadan kecuali nanti di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk melayani Nabi SAW. Jadi Aisyah qada Ramadannya kapan? Di bulan Sya'ban. Nah, sangat sulit untuk kita pahami Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau tidak puasa Syawal. Beliau orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Maka boleh jadi Aisyah puasa Syawal dulu, ya. Dan qadanya karena waktunya muwassa'. Waktu mengqada itu boleh diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus langsung seketika itu. Maka dari sini menunjukkan bolehnya. Ini menunjukkan apa? Bolehnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya, asalnya puasa Ramadan dilakukan qada Ramadan setelahnya baru puasa Syawal. Tapi bagi yang punya uzur, maka boleh untuk apa? Boleh untuk dia melakukan Syawal dulu baru setelahnya Ramadan. Syawal dulu baru setelahnya apa? Qada Ramadan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian terkait dengan hukum apakah boleh menjamak puasa qada dengan sekaligus niat puasa Syawal. Ini sering dipertanyakan juga. Ya, boleh enggak Ustaz kita qada Ramadan, puasa qada, tapi sekaligus kita gabung niat juga
puasa Syawal. Jadi langsung sekaligus katanya. Boleh enggak seperti itu? Ya. Di sini khilaf para ulama, ya, dan yang benar dari pendapat para ulama tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena pada dasarnya puasa qadha Ramadan itu wajib. Sementara puasa Syawal sunnah, dan tidak bisa digabung antara dua ibadah yang berbeda. Ya, bisa memang digabung kalau ibadahnya sama-sama sunnah. Nah, tapi kalau satunya wajib, satunya sunnah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terlebih kalau puasa sunnah itu masih berkaitan dengan puasa wajib, seperti Syawal ini. Ya, Syawal ini masih berkaitan dengan puasa Ramadan kan? Makanya Nabi sebutkan puasa Ramadan dulu 30 hari, baru setelahnya 6 hari di bulan Syawal. Dapat keutamaan sama seperti puasa setahun penuh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan hal tersebut berbeda. Ya, ulama membolehkan kalau puasa sunnah ini tidak ada kaitannya dengan puasa wajib Ramadan, baru diperbolehkan. Dan itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kalau tidak ada kaitannya menurut beliau boleh. Seperti misalnya puasa qadha digabung dengan puasa misalnya Muharram, ya, Asyura. Itu boleh menurut beliau rahimahullahu taala. Adapun Syawal digabung dengan qadha Ramadan, maka itu tidak boleh. Nah, baik, itu yang pertama. Kemudian kalau ada yang bertanya, boleh enggak Ustaz kita gabung niat puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat puasa hari Senin atau hari Kamis, atau niat puasa Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Boleh enggak seperti itu? Nah, kalau seperti ini jawabnya boleh. Boleh digabung dan dia dapat pahala 2 sekaligus. Dia dapat pahala 2 sekaligus. Kenapa? Sama-sama sunnah, dan yang satu bisa masuk kepada yang lain. Sebagaimana kaidah di kalangan para ulama, idza tahada jinsul ibadataini ahaduhuma muradun lidatihi wal akhar laisa muradan lidatihi fa innal ibadataini tatadakhalan. Jadi kalau ada 2 ibadah sejenis, salah satunya ya berdiri sendiri dan yang lainnya harus ada tidak harus ada sendiri, maka 2 ibadah tersebut boleh untuk digabung. Ya, makanya kalau misalnya kita puasa Syawal dan kita jadikan puasa Syawal di hari Senin dan Kamis, misalnya Senin Kamis kita puasa, maka kita boleh niat puasa Syawal sekaligus niat puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, dan dapat pahala 2 sekaligus. Pahala Syawal dan pahala puasa hari Senin atau hari Kamis. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana misalnya dia ingin puasa 3 hari Ayyamul Bid, kemudian sekaligus dia puasa apa? Syawal 6 hari, maka boleh. Dia dapat pahala puasa Syawal dan sekaligus dapat pahala puasa Ayyamul Bid. Karena apa? Sama-sama sunnah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana hukum mengqadha puasa Syawal? Kalau qadha Ramadan boleh kan? Qadha Ramadan boleh, bukan di bulan Ramadan tentunya, di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya. Sekarang kalau misalnya kita luput bulan Syawal, tidak dapat, cuman dapatnya mungkin 3 hari, 4 hari. Kenapa? Uzur, sakit misalnya. Ya, pas hari-hari kita ambil bertepatan terakhir-terakhir, tinggal 6 hari. Hari terakhir kita sakit, jadi kita dapat cuman 5 hari saja. Boleh enggak Ustaz kita qadha puasa Syawal di bulan setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Boleh enggak? Jawabnya, kalau karena uzur boleh. Kalau memang karena uzur boleh. Ya, beda kalau misalnya puasa Syawal ini saya mau qadha sajalah. Memang niat dari awal mau qadha. Ini enggak boleh. Ya kan? Nah, tapi kalau memang punya uzur, dia sakit atau apa, ada halangan, ya
cuman dapat 3 hari atau 4 hari saja, boleh dia qada puasa Syawal di bulan setelahnya. Ya, sebagaimana boleh mengqada Ramadan di bulan setelahnya. Baik, dan ini bagi yang punya uzur saja, bagi yang punya uzur saja. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama juga menyebutkan bahwa puasa Syawal itu tidak wajib berturut-turut. Boleh selang-seling. Ya, boleh dia ambil awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Misalnya dia ambil di awal 2 hari, pertengahan 2 hari, terakhir 2 hari. Boleh. Ya, atau tadi dia ambil Senin Kamis, boleh. Dan kalau dia misalnya ingin hal yang lebih utama, dia mulai dari awal, maka itu berfastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya kan? Ya, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Walaupun ulama mengatakan, ada sebagian pendapat ulama katanya hendaknya puasa Syawal itu jangan dilakukan di awal-awal. Kenapa? Karena Idul Fitri dan setelahnya itu suasana orang saling berkunjung satu sama lain. Orang saling menyambung tali silaturahim satu sama lain, dan itu memang kebiasaan kita, ya kan? Ya, berkunjung satu sama lain. Nah, sehingga kalau misalnya dia puasa tanggal 2 Syawalnya, walaupun boleh saja, tetapi ya, hal tersebut nanti cukup bermasalah kalau ada tamunya datang, ya kan? Walaupun boleh juga dia melayani tamunya dalam keadaan dia berpuasa kan, tetapi dari sisi yang lain, ya, boleh jadi tamunya merasa tidak nyaman, ya, dengan keadaan kita yang sedang berpuasa, dan kita diperintahkan untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau di awal-awal jangan dulu. Ya, nanti kalau dilihat suasananya sudah habis, ya, istilahnya sudah, ya, ketupatnya mungkin sudah habis, ya kan? 2 hari 3 hari setelahnya dia puasa, silahkan. Ya, karena keumumannya sudah jarang tamu yang datang. Tapi kalau mungkin di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin masih banyak tamu-tamu yang datang itu pada waktu-waktu itu. Ya, walaupun tidak masalah, ya, bukan dikatakan tidak boleh puasa langsung tanggal 2 Syawal, boleh saja, tidak masalah. Ya, dia lakukan hal tersebut, tapi ulama memang memandang dari sisi yang lain. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, belum azan kan? Belum ya? Berapa menit tadi? Belum kedengaran kan? Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Permasalahan yang terakhir, apakah boleh untuk kita niat puasa Syawal tapi nanti setelah subuh baru niat puasa Syawal? Boleh tidak seperti itu? Ya. Jadi misalnya kita, ya, di bulan Syawal tidak ada niat sebelumnya mau puasa, pas di pagi hari, ya, kita baru ingat, oh saya mau puasa Syawal, tapi saya belum lupa niat tadi malam. Sudah, saya mau niat dari sekarang. Kebetulan belum makan pagi saya kan, ya, belum makan dari pagi, belum makan. Boleh tidak seperti itu? Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini hadisnya. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasa itu mestinya niatnya kapan? Di malam hari, sebelum subuh. Kalau setelah subuh tidak ada puasa yang seperti itu. Karena puasa itu mulainya dari kapan? Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jelas ini? Nah, tapi ada hadis Nabi pernah puasa sunnah, niatnya
mulai dari setelah subuh, bukan sebelum subuh. Jadi ceritanya Nabi SAW pernah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian tanya kepada Aisyah, ya, kata Rasulullah, apakah kamu punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya sekarang mau puasa. Jadi kapan Nabi niat puasanya? Pada waktu itu kan? Bukan sebelum subuh, tapi setelah subuh. Menunjukkan bolehnya. Ya kan? Itu kalau puasa sunnah. Namun penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti' dan dalam penjelasan di kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya bolehnya niat puasa setelah subuh ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak. Puasa apa? Puasa sunnah mutlak. Adapun puasa sunnah muqayyad seperti 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, harus sebelum subuh niatnya. Jadi Nabi kan tadi puasa kan? Puasanya apa ini? Bukan puasa Arafah ini, bukan puasa Syawal ini, tapi puasa mutlak, sunnah mutlak. Itu boleh. Niatnya kapan? Setelah subuh. Tapi kalau puasa sunnah yang muqayyad seperti 6 hari di bulan Syawal, tidak boleh. Kecuali nanti sebelum subuh. Jelas ini ya ikhwah? Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian secara ringkas fikih puasa Syawal ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu kita dan menambah semangat kita untuk kita menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menambah ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.